Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling ibadah haji dan umroh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling prakeberangkatan untuk jemaah haji dengan resiko tinggi seperti lansia dan jemaah yang mempunyai penyakit tertentu. Sahabat semua, kita tentu sepakat bahwa ibadah haji dan umroh adalah perjalanan spiritual yang sangat mulia, namun juga bukan perjalanan yang ringan, apalagi bagi para jemaah lansia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus, yaitu seperti tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan jantung, atau penyakit pernapasan. Nah, mereka ini termasuk dalam kategori jemaah resiko tinggi, yang artinya di mana mereka itu lebih membutuhkan perhatian dan persiapan yang lebih serius, tidak hanya dari sisi fisik dan medis, tetapi juga dari sisi mental dan emosional. Ketika kita berbicara tentang jemaah haji dan umroh yang masuk dalam kategori resiko tinggi, kita tidak hanya membicarakan kondisi medis semata. Resiko tinggi ini tuh mencakup kondisi fisik, psikologis, bahkan sosial. Banyak dari jemaah lansia atau yang memiliki penyakit kronis, mereka tidak percaya diri. Bahkan mereka ini tuh sering merasa mereka tuh beban bagi kelompoknya. Rasa seperti ini bisa sangat mengganggu kesiapan mental mereka. Padahal, mental yang tenang sangat dibutuhkan untuk menjalani ibadah yang cukup padat dan penuh tantangan fisik. Maka, dalam sesi bimbingan konseling, hal pertama yang dilakukan adalah membangun rasa percaya diri dan penerimaan diri. Konselor akan mengajak jamaah untuk memahami bahwa setiap orang memiliki batas kemampuan. Dan dalam Islam sendiri kita diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Nah, jemaah perlu diberi penguatan bahwa selama mereka ikhlas, menjaga niat, dan berusaha maksimal sesuai kemampuan, maka ibadah mereka tetap sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, konseling prakeberangkatan juga menjadi sarana untuk menjelaskan hak-hak jemaah, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Mereka perlu tahu bahwa mereka berhak meminta bantuan, berhak mendapatkan akses medis, dan berhak menjalankan ibadah dengan cara yang disesuaikan. Misalnya, bagi jemaah dengan lutut lemah atau memiliki masalah tulang belakang, mereka boleh menggunakan kursi saat sholat atau melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i dengan menggunakan kursi roda. Nah, hal-hal seperti ini seringkali tidak diketahui oleh jemaah sehingga mereka memaksakan diri dan akhirnya jatuh sakit. Disinilah penting edukasi yang bersifat menekankan dan mencerahkan, bukan yang menakut-nakuti. Konseling prakeberangkatan juga penting untuk menjabatani komunikasi antara jamaah risiko tinggi dengan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan. Banyak dari jemaah lansia, mereka segan untuk bertanya atau malu untuk menyampaikan kondisi kesehatan secara terbuka. Dalam sesi konseling, mereka dibantu untuk belajar menyampaikan kebutuhan dan keluhan dengan cara yang nyaman. Nah, ini juga membantu petugas untuk lebih cepat merespon dan memberikan solusi yang tepat. Satu hal yang juga tak kalah penting adalah aspek dukungan sosial. Lansia yang ikut haji seringkali tidak berangkat bersama keluarga atau bahkan tidak memiliki teman akrab dalam kelompoknya. Mereka bisa merasa kesepian, cemas, bahkan tidak nyaman dalam kelompok besar. Dalam konseling, dibangun juga suasana keakraban antar sesama jemaah, sehingga mereka bisa saling mengenal, saling membantu, dan merasa bahwa mereka tidak sendirian. Nah, dalam Islam, ukhuwah atau persaudaraan adalah salah satu kekuatan dalam ibadah berjamaah. Konseling juga bisa memberikan pelatihan kecil tentang mengatur waktu ibadah
dan istirahat. Karena banyak jamaah lansia yang merasa harus melakukan semua sunnah, padahal tubuh mereka sudah tidak sanggup. Dalam bimbingan, mereka diajak memahami bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah, dan istirahat yang cukup akan membuat ibadah utama mereka lebih maksimal. Dengan konseling yang tepat, para lansia dan jemaah beresiko tinggi tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga siap secara emosional dan spiritual. Baik, sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa bimbingan konseling prakeberangkatan bukan hanya pelengkap, tapi kebutuhan penting bagi jemaah haji dan umroh, khususnya mereka yang tergolong resiko tinggi. Nah, dengan pendekatan yang penuh kasih, empati, dan pemahaman, kita bisa membantu mereka menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan bermakna. Karena setiap langkah mereka di Tanah Suci bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan jiwa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya konseling ini, para jamaah kita yang lansia, yang sakit, yang lemah, tetap bisa menjalankan ibadah dengan senyum, dengan semangat, dan penuh keikhlasan. Karena pada akhirnya, ibadah ini bukan soal kekuatan tubuh, tapi kekuatan hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.